Jagat maya tiba-tiba heboh dengan petisi kembalikan donasi yang telah diberikan pada korban penyiraman air keras bernama Agus Salim. Petisi ini muncul menyusul uang hasil donasi yang terkumpul hingga mencapai 1,5 miliar diduga diselewengkan Agus untuk kepentingan keluarganya. Agus diduga membagi-bagikan uang donasi tersebut kepada keluarganya bukan untuk pengobatan kedua matanya. Bahkan Agus disebut-sebut sudah memakai uang hasil donasi untuk membayar hutang hingga dugaan memindahkan rekening dari rekening yayasan ke pribadi. Melalui salah satu platform, change.org, sebagian besar netizen menyerukan agar donasi dikembalikan saja daripada disalahgunakan untuk kepentingan di luar pengobatan. Paginya Mas Agus cek ke dokter kornea, itu siangnya proses pemindah bukuan tuh di Bank BCA Mall Pondok Indah 2 gitu kan. Kebetulan aku yang dampingi memang gitu kan. Dan dalam proses itu kita sudah diskusi juga, ada ayahnya Agus, ada Mas Agus, ada istri Mas Agus gitu kan. Bahwa beliau-beliau itu juga sama pikirannya demi kepentingan terbaik Mas Agus pada saat itu. Makanya beliau-beliau juga setuju untuk dipindah bukukan ke yayasan gitu kan. Dan ya kenapa sekarang jadi berubah seolah-olah dipaksa, kan itu kan keluar dari faktanya ya. Betul. Ini kesepakatan juga dari bapaknya Mas Agus Salim terkait dana yang dipindahkan dari rekening Mas Agus ke yayasan ya Mas. Ya. Ini videonya. Abah sepakat lah gitu ya sama yayasan dan Bang Densu gitu kan. Untuk biaya pengobatan Mas Agus ini yang 1M Abah gitu kan, itu dititipkan di yayasan, dipercayakan ke yayasan. Nah, itu sudah jelas ketahuan. Ini artinya Bapak pun sudah tahu dan kami pun memberitahu. Ini kan sudah jelas diatur kesepakatan. Nah, jadi semuanya itu nggak ada jadi permasalahan antara Bapak dan saya, antara Pak Nopi sama saya. Nah, jadi kalau masalah ini saya rasa sudah selesai. Nah, saling artinya memberikan kepercayaan, kan sudah selesai. Iya betul. Ada masalah juga, itu kan berarti kan udah mungkin adalah niat juga kan. Arti itu niat baiknya dari Agus untuk mengembalikan kan. Itu semuanya dibalikin kan. Ya berarti itu niat baik dari Agus. Nah, tapi kan balik lagi nanti ke Mbak Nopi, itu juga seperti tanggung jawab. Ketika dibalikin tuh dananya mau dikemanain? Kalau memang diatur dan untuk pengeluaran uangnya terhadap donasi ini diatur oleh yayasan, ya saya rasa sih nggak apa-apa ya. Kan ini mungkin yayasan juga tidak akan membohongi karena ini udah disorot sama publik ya, dengan publik. Jadi saya rasa sih itu akan dilakukan maksimal untuk pengobatan Agus gitu. Tapi kalau misalnya dengan petisi-petisi yang sudah ramai di akhir-akhir ini yang untuk pengembalian donasi, saya rasa jangan sampai dikembalikan ya, kasihan juga untuk Agusnya kan butuh pengobatan gitu kan. Jadi tambah kisruh, tambah panjang gitu kan urusannya, ribut antar kedua belah pihak gitu. Saya rasa sih jangan sampai dikembalikan gitu kan. Itu kan masuk ke rekening Agus. Tetapi saya dan Agus tidak tahu itu bahwasanya itu diawasi. Telanjur basah itu kami gunakan sebagian untuk tempat tinggal kami, karena tempat tinggal pengada. Nah, itulah kami nggak tahu. Inilah kesalahan kami yang membuat kami dihujat. Kalian telah ambil semua uangnya, kalian permalukan orang, kalian ancam, kalian bilang bahwa kalau tidak akan laporkan ke Dinsos. Siapa yang menyebarkan itu rekeningnya? Sebelum petisi ini ramai bergema di lini masa, tabir rahasia di balik penyalahgunaan hasil donasi untuk kepentingan pribadi itu diungkap YouTuber Pratiwi Novianti yang sejak awal bersimpati pada kasus Agus hingga meminta bantuan pada YouTuber Denny Sumargo. Tapi alih-alih keluarga Agus berterima kasih, malah sebaliknya diduga menyalahgunakan donasi hingga berinisiatif memarkir uangnya dari rekening yayasan ke pribadi. Petisi kembalikan uang hasil donasi yang menggema sejak Sabtu 19 Oktober lalu itu semakin memanas ketika Agus Salim melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Dengan menggandeng pengacara Farhad Abbas, Agus resmi telah melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya Selasa 22 Oktober 2024 lalu. Pertama kali adalah pencemaran nama baik dulu.
Setelah kita diskusikan, memang awalnya kita akan laporkan pemerasan. Dia kan harus jawaban. Dia kan paling akan menjawab sukarela tidak sukarela. Dia nggak punya legal standing itu. Dia nggak punya fungsi mengawasi itu. Selama itu uang masih dari pribadi masing-masing, tidak ada pidananya. Justru sekarang kalian yang pidana karena uangnya Agus yang diserahkan didonasikan dari masyarakat. Kalian yang ambil. Saya orang sakit, saya dijelek-jelekin. Kemana harga diri dia sebagai wanita? Kalau misalnya dia punya suami, gimana rasanya? Suaminya sakit, istrinya dihina, dipitnah. Kita di sini melakukan yang terbaik untuk Mas Agus, bukan yang terbaik untuk saya, bukan yang terbaik untuk Pak Giri, tapi untuk orang yang kita open donasikan. Betul ya Mas, ini kita semua sepakat seperti itu. Tuh dia kan speak up seolah-olah butuh operasi cepat, harus segera. Betul ya Mas? Betul. Itu kan yang kita pikirkan. Makanya tadi saya jelaskan, loh kalau kita punya uang sebegitu banyaknya, kan kenapa enggak kita pakai uang pribadi? Ya kalau emang mau pakai BPJS, misalnya mau pakai BPJS nih, ya nggak ada masalah, kenapa harus ngeluh sama kita? Dilaporkan lelaki korban penyiraman air keras yang telah dibantunya untuk diobati, Novi pun tak gentar. Bersama yayasan yang didirikannya, Novi bahkan sudah menyiapkan sejumlah bukti, termasuk mutasi rekening dan sejumlah video terkait dugaan penyelewengan data yang dilakukan Agus. Langkah Agus melaporkan orang yang membantunya untuk sembuh jelas memantik reaksi dari warganet, tak terkecuali mereka yang sudah mendonasikan untuk kesembuhan matanya. Bahkan, sejumlah selebriti turut menyayangkan langkah Agus yang dinilai gegabah dan tak tahu diri. Saya bukan takut ya, saya tidak takut dengan siapapun, kecuali saya takut hanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jangan sampai nanti digiring saya bicara speak up seperti ini, saya takut atau apa gitu, saya nggak takut. Silakan laporkan saya, kalau emang mungkin ada yang merasa dirugikan ya Mas, atau tidak terima, silakan saya terima, gitu, saya terima. Saya pun tidak menyesali pernah membantu Mas Agus, sama sekali saya tidak menyesali. Coba Yayasan Peduli Kemanusiaan itu data aja siapa yang minta uangnya dikembalikan. Kalau petisinya kayak apa ya? Gerakan sosial mengembalikan uang apa? Sementara Farad Abbas selaku kuasa hukum Agus mengklaim jika kliennya mengalami frustasi berat akibat dibully hingga sempat berusaha mengakhiri hidupnya. Ini Wawa ini yang terima 100 juta itu dikasih ikhlas karena Wawa adalah orang yang menjaga gitu. Karena tidak kepikiran dan uangnya dikembalikan ya. Iya, sampai ini keluarga ini dihujat orang lain loh. Dihujat, dipermalukan. Seolah-olah orang yang tidak balas budi ini. Ya, kisah simpati pada Agus yang menjadi korban penyiraman air keras dari tersangka JJS yang belakangan melakukan aksi penyiraman pada Minggu 1 September 2024 lalu sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat belakangan diketahui bermotif dendam. Ketika korban mengalami nelangsa itu, YouTuber Novi tergerak untuk mengumpulkan donasi untuk kesembuhan kedua mata Agus hingga menggandeng YouTuber Denny Sumargo. Tapi alih-alih donasi ini murni digunakan untuk kesembuhan, tapi rupanya Agus dan keluarga diduga tergiur godaan uang donasi yang melimpah hingga lupa daratan. Celakanya Agus dan keluarga malah mengambil langkah hukum yang justru makin membuat simpati publik makin sirna, hingga petisi tarik kembali donasi pun bergema. Lantas bagaimana reaksi selebriti atas ramainya petisi tarik kembali donasi untuk Agus? Dan adalah sebenarnya balik lagi dasarnya lillah. Lillah itu kalau kita sudah memberikan donasi kepada orang tersebut, ya sudah lillah gitu loh. Yang penting dia bisa amanah. Nah, di situ kan kalau ditanyakan boleh untuk apa saja, gitu kan. Walaupun nanti, oh ini ada biaya dari sini, misalnya dari BPJS, itu kan urusan dia juga. Kan dari sisanya nih, ya udah ntar kan ada jumlah. Berapa untuk biaya mata, berapa untuk biaya pribadi. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Saya dapat kabar terakhir, mereka minta imediasi melalui Denny Sumargo tanpa kamera, tanpa pengacara. Dia minta maaf dan mau klarifikasi di Bang Denny, dia mau klarifikasi di saya. Kok ujuk-ujuk dia ngelaporin saya, itu yang jadi bingung. Ya, berawal dari niat yang baik dan berakhir dengan
yang baik juga. Saya rasa sih semoga ada titik temu antara yayasan dan Agus. Ibarat pepatah di hadapan uang, semua orang nyaris sama. Ya, barangkali seperti itulah kondisi keluarga Agus Salim yang diduga goyah karena godaan uang. Kondisi itu pula yang sempat dirasakan komedian Nunung. Dulu saat pamornya tengah melonjak, Nunung hidup dikelilingi anak-anaknya yang sudah dewasa hingga keluarganya. Tapi ketika terpuruk akibat kasus narkoba dan harus berjuang melawan sakit kanker yang dideritanya, dan pada saat yang sama karirnya redup, kediaman Nunung bak senyap tanpa dikelilingi anak-anak dan keluarga, kecuali ditemani sang suami Ian Sambiran. Tapi benarkah saat ini Nunung masih menafkahi keluarganya meski dengan modal bisnis kuliner? Memang Raffi Ahmad membantu banget gitu loh. Jadi masakan itu masakan rumahan tapi ya macam-macam, pokoknya masakan rumahan untuk makan pagi sama makan siang. Jadi sampai jam 4 sore itu udah selesai, nanti istirahat sebentar baru malamnya kopi. Udah prepare semua, udah. Ini tinggal ini dapur udah selesai, kamar mandi udah selesai, tinggal musola kan aku mau beli kayak gazebonan gitu aja kan. Dalam situasi terpuruk, sakit, dan karir yang redup itu, kabarnya Nunung banyak dibantu sejawatnya komedian Sule untuk berobat. Sementara untuk usahanya, Nunung kabarnya dibantu presenter tajir Raffi Ahmad. Lantas benarkah dari hasil usaha kuliner itu, Nunung mulai bisa menopang ekonomi keluarga? Ya, pemilik nama Tri Retno Prayudati ini belakangan memang lebih fokus menyembuhkan kankernya hingga teranyar menjalani operasi di bagian matanya. Tapi perjuangan personil Sri Mulat ini tak sia-sia. Kanker payudara yang diidapnya kini sudah sembuh. Saya sih udah dari mulai sakit sampai sekarang udah hampir 2 tahun berjalan ya tetap aktif terus, kerja terus, orang saya kemo aja kerja. Tapi gimana sih, kemonya udah selesai? Udah, ini rambutnya juga udah rapi lagi, udah keluar, tumbuh lagi. Selain soal kondisi ekonomi, kabarnya Nunung juga sempat diterpa hubungan tak harmonis dengan anak-anak dan keluarga di kampung halaman. Apalagi ketika Nunung tengah terpuruk. Lantas benarkah kini hubungan Nunung dan anak-anaknya sudah membaik? Udahlah, nanti aja itu. Gimana? Udah lebih baik? Ya mereka tetap minta maaf, mereka tetap cuman namanya hati orang tua tuh kadang-kadang masih tapi alhamdulillah sih udah membaik. Masih belum berani ngomong, mereka masih belum berani ngomong, dan aku juga masih, karena masih belum aku buka blog-blognya mereka, belum aku buka panggilannya, belum buka, tapi belum berani ngomong.